and we want to play good football, of course. But the situation we're in, we all knew what was the most important today, and then good football is coming later again. Setelah dihebohkan dengan kedatangan Ula Romeni, ternyata PSSI juga telah menyiapkan kejutan besar lainnya dengan mendatangkan gelandang serang milik Stoke City Wouter Berger. Wouter Berger memiliki darah campuran Indonesia-Belanda yang didapatinya dari sang ayah yang asli dari suku Maluku. Sedangkan ibunya sendiri merupakan orang asli Belanda yang berasal dari kota Amsterdam, Belanda. Wouter Berger sendiri berposisi sebagai gelandang serang di tim Stoke City. Posisi ini akan sama dengan posisi Tom Haye jika nanti Wouter Berger benar-benar akan bergabung dengan timnas Indonesia. Statistik Wouter Berger bersama tim Stoke City sangat luar biasa pada musim ini. Saat ini Wouter Berger benar-benar tengah kebingungan dalam menghadapi karir sepak bolanya di tingkat internasional. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini baru-baru saja mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap timnas Belanda, karena sudah tak pernah dipanggil lagi oleh pelatih timnas Belanda saat ini, yaitu Ronald Koeman. Situasi inilah yang memunculkan pertanyaan tentang masa depan Wouter Berger bersama timnas Belanda dan membuka spekulasi tentang kemungkinan besar untuk beralih membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia kali ini. Walaupun sudah ada nama Tom Haye di posisi gelandang serang, namun untuk sekelas Piala Dunia timnas Indonesia harus memiliki pemain pengganti dengan level yang sama ketika nanti mengalami cedera dan tak bisa lagi melanjutkan permainan. Bisa dipastikan kehadiran gelandang serang setinggi 183 cm itu bakal membuat lini serang skuad Garuda lebih kreatif lagi ketika menghadapi laga-laga penting di sisa-sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tak hanya bisa sebagai gelandang serang, Wouter Berger juga bisa ditarik sedikit ke posisi sayap kanan atau ditarik ke depan sebagai striker tunggal jika nanti ada perubahan yang diinginkan oleh seorang pelatih. Keserba-bisaan itulah yang sangat diperlukan Shin Tae-yong, karena dalam laga yang jadwalnya begitu berdekatan pemain harus bisa bermain di posisi mana saja untuk menggantikan pemain yang rentan akan cedera. Wouter Berger diyakini bisa langsung nyetel bermain dengan Ivar Jenner atau Nathan Joaon di lini tengah timnas Indonesia yang selama ini berperan sebagai penyeimbang sekaligus sebagai pengatur serangan skuad Garuda. Dengan kata lain, duet Wouter Berger, Ivar Jenner, dan Nathan Joaon bakal membuat keseimbangan di lini tengah timnas Indonesia sehingga akan sulit ditembus oleh pemain manapun. Selain kenyang pertempuran di level atas, nilai pasar Wouter Berger yang tembus di angka 65 miliar semakin membuktikan kalau pemain berusia 27 tahun tersebut sosok pemain jempolan dengan kualitas di atas rata-rata. Saat ini Wouter Berger mengirimkan sinyal positif keinginannya untuk membela timnas Indonesia dengan beberapa kali memamerkan foto-foto keluarganya yang sedang berada di Indonesia. Tak dipungkiri lagi, itu merupakan kode Wouter Berger kepada PSSI selaku federasi serta kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong. Jika menoleh ke belakang, nama Wouter Berger sebenarnya bukan lagi nama asing yang selalu dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Namanya kerap disebut-sebut masuk dalam daftar program naturalisasi yang sedang digalakkan oleh sang ketua umum PSSI saat ini, yaitu Erick Thohir dalam 2 tahun terakhirnya. Jika benar nama Wouter Berger akan bergabung dengan timnas Indonesia, tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi para pecinta timnas Indonesia yang diharapkan bisa membawa timnas Indonesia terbang lebih jauh pada ajang kualifikasi Piala Dunia edisi kali ini. Di tengah panasnya berita proses naturalisasi Wouter Berger, belum ada pernyataan resmi apapun dari pihak PSSI maupun dari pihak Erick Thohir. Erick Thohir hanya mengatakan akan ada kejutan pada akhir bulan nanti, jadi tinggal tunggu saja kabar baiknya.